Bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses penyetaran reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi pada suasana asam. Untuk itu, perhatikan contoh soal berikut. Setarakan reaksi redoks berikut dengan menggunakan metode setengah reaksi pada suasana asam. Reaksinya adalah Cu ditambah NO3- menghasilkan Cu2 positif dan NO2. Langkah yang pertama adalah menentukan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat. Biasanya atom yang terlibat itu selain atom O dan atom H. Kita tentukan bilangan oksidasi Cu. Cu dalam reaksi ini karena Cu merupakan unsur bebas monoatom, maka bilangan oksidasi Cu adalah 0. Sedangkan di ruas kanan, ion Cu merupakan ion monoatom dengan muatan 2 positif, maka bilangan oksidasi Cu sama dengan jumlah muatan Cu tersebut. Maka bilangan oksidasinya adalah plus 2. Bilangan oksidasi N pada ion NO3 dapat kita tentukan dengan bilangan oksidasi O adalah min 2 dikali 3, min 6. Min 6 pindah ruas sama dengan menjadi plus 6. Karena total muatannya adalah min 1, plus 6 min 1 menjadi plus 5. Bilangan oksidasi N pada senyawa N2O adalah bilangan oksidasi O adalah min 2. Min 2 pindah ruas menjadi plus 2. Maka bilangan oksidasi N adalah plus 2 bagi 2, yaitu plus 1. Langkah selanjutnya adalah menentukan yang mana merupakan reaksi oksidasi dan yang mana merupakan reaksi reduksi. Cu di ruas kiri bilangan oksidasinya 0, berubah menjadi plus 2, maka Cu mengalami kenaikan bilangan oksidasi sebesar 2, maka Cu merupakan reaksi oksidasi. N di ruas kiri bilangan oksidasinya adalah plus 5, sedangkan di ruas kanan bilangan oksidasinya adalah plus 1. Maka N di sini mengalami penurunan bilangan oksidasi sebanyak 4. Maka N merupakan reaksi reduksi. Langkah selanjutnya adalah memisahkan kedua reaksi, baik reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Kita tuliskan reaksi reduksi adalah NO3- menjadi N2O. Reaksi oksidasi Cu menjadi Cu2 positif. Langkah selanjutnya menyetarakan atom O, atom H, jumlah muatan pada masing-masing reaksi. Pertama kita setarakan adalah jumlah atom. Pada reaksi reduksi, jumlah atom N di ruas kiri ada 1, sedangkan di ruas kanan ada 2, maka kita perlu menambahkan koefisien N di ruas kiri sebanyak 2. Sedangkan di reaksi oksidasi, jumlah Cu di ruas kiri itu 1, jumlah Cu di ruas kanan 1. Sehingga kita tidak perlu menambahkan koefisien di masing-masing ruas. Langkah selanjutnya menyetarakan jumlah oksigen. Menyetarakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Pada reaksi reduksi, jumlah atom O di ruas kiri ada 6, sedangkan di ruas kanan ada 1. Sehingga perlu kita menambahkan molekul H2O di sebelah kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak 5
H2O. 1 ditambah 5 menjadi 6. 2 dikali 3, 6. Langkah selanjutnya menyetarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan ion H positif pada ruas yang kekurangan atom hidrogen. Kita cek di reaksi reduksi. Di ruas kiri tidak ada atom hidrogen, sedangkan di ruas kanan ada 10 atom hidrogen. Berarti kita perlu menambahkan ion H positif di ruas kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak kekurangan atom hidrogen, yaitu 10. Di reaksi oksidasi, di ruas kiri tidak ada atom hidrogen, di ruas kanan juga tidak ada atom hidrogen. Sehingga kita tidak perlu menambahkan ion H positif di masing-masing ruas. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan jumlah muatan di masing-masing reaksi. Kita cek di reaksi reduksi, jumlah total muatan di sebelah kiri min 2 ditambah 10 yaitu plus 8. Sedangkan di ruas kanan di sini muatannya 0 ditambah 0, 0. Maka kita perlu menambahkan elektron di ruas yang kelebihan muatan. Nah, perlu kita tambahkan di ruas kiri sebanyak 8 elektron. 8 ditambah min 8 jadinya 0. Di sini 0, di sini 0. Sedangkan di reaksi oksidasi, jumlah muatan di sebelah kiri ada 0, jumlah muatan di sebelah kanan ada plus 2. Sehingga kita perlu menambahkan elektron di ruas sebelah kanan sebanyak 2 buah. 2 buah elektron. Langkah selanjutnya adalah menyamakan jumlah elektron yang ditangkap pada reaksi reduksi dengan jumlah elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi. Pada reaksi reduksi, jumlah elektron yang ditangkap adalah 8, sedangkan pada reaksi oksidasi, jumlah elektron yang dilepas adalah 2. Sehingga kita perlu mengalihkan silang, atau kita buat yang lebih sederhana, ini dikalikan 4, ini dikalikan 1. Hasilnya adalah di reaksi reduksi, karena ini dikalikan 1 maka tetap ya 2NO3- ditambah 10 H positif ditambah 8 elektron menghasilkan N2O ditambah 5 H2O. Pada reaksi oksidasi, semuanya dikalikan 4, 4Cu menghasilkan 4Cu2 positif. Kemudian kita menjumlahkan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi yang sudah kita setarakan tadi. Reaksi reduknya 2NO3- ditambah 10 ion H positif ditambah 4Cu menghasilkan N2O ditambah 5H2O ditambah 4Cu2 positif. Nah, inilah reaksi redoks hasil penyetaraan yang kita lakukan tadi. Nah, langkah terakhir adalah kita mengecek apakah jumlah atom di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama, dan juga apakah jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan apakah sudah sama. Kita mulai dengan mengecek jumlah atom N. Atom N di ruas kiri ada 2, di ruas kanan jumlah atom N juga 2. Atom O di ruas kiri ada 6, di ruas kanan juga 1 ditambah 5, ada 6. Atom H di ruas kiri ada 10, di ruas kanan atom H ada 5 dikali 2, 10.
atom Cu. Di ruas kiri ada 4, sedangkan di ruas kanan juga ada 4. Kita lanjutkan mengecek muatan. Total muatan di ruas kiri itu 2 dikali min 1, yaitu min 2, ditambah 10 kali 1 plus 1 plus 10 sama dengan plus 8. Di ruas kanan, jumlah total muatannya adalah ini 0, 0, 4 dikali plus 2 plus 8. Karena jumlah atom baik di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, dan juga jumlah total muatan di ruas kiri dan ruas kanan juga sudah sama, maka reaksi yang sudah kita setarakan tadi sudah bisa dikatakan benar. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini terkait dengan penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode tengah reaksi pada suasana asam. Untuk video penyetaraan reaksi redoks pada suasana basa dapat kalian lihat pada link yang sudah tercantum di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita kali ini. Silahkan like, subscribe, dan share jika kalian mendapatkan pengetahuan baru. Terima kasih.